Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Safira Hudani dengan NIM 555223062 dari kelas 3C Praktikum Excel. Di video ini saya akan membuat tutorial mengerjakan soal ulangan akhir semester untuk praktikum Excel. Terdapat 2 soal dalam UAS kali ini. Ada soal 1 yaitu laporan keuangan penginapan Villa LSA, dan soal 2 yaitu lembaga pendidikan komputer laboratorium studi akuntansi laporan pendaftaran siswa. Saya akan memulai mengerjakan dari soal pertama. Di sini ditanyakan mengenai kelas kamar. Nah, terdapat keterangannya yaitu kelas kamar diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Jadi di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama, VLOOKUP. Karena diambil 3 karakter pertama, kita menggunakan rumus left. Lalu kita ambil kode kamarnya. Lalu kita blok tabelnya. Lalu dikunci. Karena yang ditanyain kelas kamar, berarti kita menulis 4. Lalu 0. Setelah itu kita tarik ke bawah. Ditanyakan tentang tarif per hari. Di sini ada keterangannya, yaitu diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode 1, maka tarif per hari single menggunakan tabel data. Jika kode 2, maka tarif per hari double pakai tabel data. Nah, kita menggunakan rumus if sama dengan if. Kita karena dibutuhkan diambil 1 karakter terakhir, kita menggunakan rumus right. Lalu kita sama dengan tanda petik 2 kode 1 untuk if value if true-nya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Karena kita membutuhkan kode kamar melalui kode kamar, jadi kita menggunakan rumus left. Lalu kita blok tabel datanya, dikunci. Lalu kita ketik 2 untuk tarif per hari singlenya. Lalu ditutup kurung, titik koma. Untuk value if false-nya kita menggunakan rumus VLOOKUP kembali. Sama seperti sebelumnya menggunakan rumus left. Lalu kita blok tabel datanya dan dikunci. Lalu ketik 3 untuk tarif hari double-nya. Tutup kurung dan enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. Selanjutnya ditanyakan lama menginap. Di sini di keterangannya dituliskan selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Jadi kita tinggal mengurangi sama dengan kurung tanggal pergi dikurang tanggal datang, tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah.
Selanjutnya ditanya mengenai tagihan. Di sini di keterangannya tarif per hari dikali lama menginap. Jadi sama dengan buka kurung tarif per hari dikali lama menginap tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya ditanya mengenai pajak. Di keterangannya yaitu pajak diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kode sama dengan 1, maka pajak 5% dari tagihan. Jika kode sama dengan 2, maka pajak 10% dari tagihan. Di sini kita menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung. Lalu karena yang pertama itu diambil satu karakter terakhir dari kode, maka kita menggunakan rumus write sama dengan kode 1. Nah, untuk value if true-nya kita tulis 5% dikalikan dengan tagihan. Untuk value if false-nya kita menggunakan 10% dikalikan dengan tagihan. Lalu tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu ditanyakan mengenai potongan. Di sini di keterangannya yaitu potongan jika lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya 5%. Jika lama menginap lebih dari sama dengan 6 hari, maka potongannya 3%. Dan jika lama menginap kurang dari 6 hari, maka potongannya 0. Jadi kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung. Lalu kita menggunakan blok 7 hari. Lebih dari 10 hari, titik koma, maka 5% dikalikan tagihan. Lalu kita menggunakan rumus if kembali, menggunakan lama menginap G10 lebih besar sama dengan 6. Kita menggunakan 3% dikalikan tagihan titik koma 0. Lalu sama dengan lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ditanyai mengenai total bayar. Di sini di keterangannya itu total bayar sama dengan tagihan ditambah dalam kurung tagihan kali pajak dikurangi tagihan kali potongan. Karena sebelumnya kita sudah langsung mengalihkan di pajak dan potongan, maka kita hanya tinggal menambah dan mengurangi. Jadi pertama sama dengan buka kurung tagihan ditambah pajak. Ini sudah dikalikan ya, tagihan dikali pajak, lalu dikurang potongan. Tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah. Jadi inilah hasil dari soal pertama. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal 2. Di sini mengenai Lembaga Pendidikan Komputer Laboratorium Studi Akuntansi, yaitu laporan pendaftaran siswa. Pertama ditanyakan mengenai pekerjaan. Di sini dalam keterangannya yaitu jika kode status A
maka pekerjaan karyawan, jika kode status B, maka pekerjaan mahasiswa, dan jika kode status C, maka pekerjaan pelajar. Kita menggunakan rumus if, pertama sama dengan if, yaitu kode status sama dengan tanda petik 2 A titik koma, yaitu karyawan, titik koma. Kita kembali menggunakan rumus if, buka kurung, kode status sama dengan B titik koma sama dengan titik 2 tanda petik 2 mahasiswa titik koma pelajar. Tidak perlu menggunakan if kembali karena di sini kita memerlukan value if false ya. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya ditanyai nama kelas. Di sini dalam keterangannya nama kelas diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, ini adalah tabel bantunya. Jadi kita memerlukan kode kelas pertama dari nomor siswa. Kita menggunakan rumus fill up, buka kurung, value, buka kurung, karena kita membutuhkan kode kelas dalam nomor siswa, kita membutuhkan rumus mid, buka kurung, nomor siswa, karakter ketiga, 3 karakter, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita blok tabelnya dan dikunci. Setelah itu kita tulis 2 titik koma 0 tutup kurung. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu ditanyai mengenai waktu belajar. Di sini dalam keterangannya, waktu belajar diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa. Jika kode P, maka waktu belajar pagi. Jika kode S, maka waktu belajar siang. Dan jika kode M, maka waktu belajar malam. Di sini kita menggunakan rumus if sama dengan if. Karena waktu belajar diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa, maka kita menggunakan rumus left. Nomor siswa, titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan tanda petik 2, P, titik koma, pagi, tanda petik 2, titik koma. Kita kembali menggunakan rumus if, sama seperti sebelumnya, left, nomor siswa, titik koma, 1, sama dengan S, tanda petik, titik koma, siang, tanda petik, titik koma, dan malam. Lalu tutup kurung. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya ditanyai mengenai hari belajar. Diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode SK, maka
hari belajar Senin Kamis. Jika kode SJ maka hari belajar Selasa Jumat. Jika kode RS maka hari belajar Rabu Sabtu. Kita menggunakan rumus if buka kurung. Karena diambil dua karakter terakhir, kita menggunakan rumus write dari nomor siswa titik koma 2 karena kita membutuhkan dua karakter terakhir sama dengan tanda petik SK titik koma sencam titik koma. Kita kembali menggunakan rumus if buka kurung seperti sebelumnya, write nomor siswa titik koma 2 lalu sama dengan tanda petik SJ tanda petik titik koma tanda petik Selasa Jumat. Lalu titik koma tanda petik Rabu Sabtu, lalu tutup kurung. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lalu ditanyai mengenai biaya. Biaya diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP buka kurung value buka kurung. Karena kita menggunakan 3 karakter dari karakter ketiga, kita menggunakan rumus MID buka kurung nomor siswa titik koma 3 tutup kurung lalu titik koma, kita blok tabelnya, kunci, lalu titik koma 3 untuk tabel biaya, lalu titik koma 0. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lalu ditanya mengenai diskon. Diskon diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikali dengan biaya. Nah, di sini terlihat diskon untuk tabel ini. Pertama kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Karena kita butuh 3 karakter dari karakter ketiga, kita menggunakan rumus MID. Tapi sebelumnya kita menulis value lalu MID buka kurung nomor siswa titik koma 3 tutup kurung titik koma, lalu kita blok tabelnya, dikunci, lalu titik koma. Setelah itu kita ketik 2 titik koma 0 lalu enter. Lalu setelah itu sebelumnya ini dikali dengan biaya, jadi kita bisa langsung mengalikannya dengan cara pertama VLOOKUP-nya kita dalam kurung dikali biaya tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah. Karena sebelumnya itu posisinya ini bukan persen, jadi nggak kelihatan 5%-nya. Jadi kita langsung kalikan saja ke biaya. Lalu ditanyai mengenai pendapatan bersih. Di sini pendapatan bersih itu selisih biaya dengan diskon. Jadi
sama dengan buka kurung biaya dikurangi dengan diskon, tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, setelahnya ditanyai mengenai total. Kita menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu kita blok tabelnya di pendapatan bersih, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu ditanyai mengenai rata-rata, kita menggunakan rumus average, buka kurung, lalu kita blok lagi di tabel pendapatan bersih, lalu tutup kurung. Setelah itu ditanyai mengenai maksimum, kita menggunakan rumus max, buka kurung, lalu kita blok di kolom pendapatan bersih, lalu tutup kurung. Dan yang terakhir ditanya mengenai minimum, kita menggunakan rumus min, buka kurung, blok tabelnya, kolomnya, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi inilah jawaban dari soal nomor 2. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.